pakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya para pemain ini bisa mengangkat sumpah dan sehingga bisa mendapatkan KTP dan paspor. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Di dua laga awal grup C saja, Timnas Indonesia dangdut menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Breaking news, PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ula Romeni segera jalani proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ula Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ula Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan.
Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ula Romeni yang memang mempunyai kualitas. PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet dua pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, dua pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari dua pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat sedang berbincang santai dengan Valentino Simanjuntak dalam sebuah podcast YouTube. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga. Kevin Dix kah, Mes Hayalelgeeres? Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan, striker, agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Sosok Joel Piroe, striker maut Leeds United berpeluang dinaturalisasi, statistiknya mentereng. Pemain berdarah Indonesia juga ternyata bertebaran di Liga Inggris. Salah satunya adalah Joel Piroe, top skor di Leeds United. Joel Piroe memiliki kans jadi calon berlian naturalisasi timnas Indonesia. Di samping itu, terdapat nama lain yang juga berpeluang untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia, yakni Joel Piroe. Pemilik nama lengkap, Joel Mohamed Ramzan Piroe, saat ini tengah berkarir di divisi Championship Inggris dan memiliki koleksi statistik mentereng. Joel Piroe diketahui lahir di Witchen, Belanda pada 2 Agustus 1999. Ia disinyalir memiliki darah Indonesia dari Jawa. Hal tersebut didasarkan pada satu di antara garis keturunan Joel Piroe yang berasal dari Suriname. Sebagai informasi, sekitar 33,000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada 1890-1939 setelah penghapusan perbudakan di Amerika Selatan. Apabila Joel Piroe memang memiliki darah Indonesia dan bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia, maka hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Peluang bergabungnya Joel Piroe bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar, mengingat bahwa penggawa Leeds United itu mengenal seorang bintang timnas Indonesia, yakni Nathan Choyaon. Joel Piroe diketahui sempat membela Swansea City pada musim 2021-2022, disitulah Joel Piroe saling mengenal Nathan Choyaon. Berbeda dengan Nathan Choyaon yang hingga kini masih membela Swansea City, Joel Piroe justru telah hijrah menuju Leeds United. Meski demikian, kedekatan yang terjalin antara Joel Piroe dan Nathan Choyaon di Swansea City selama 2 musim, membuat peluang Joel bergabung timnas Indonesia bertambah besar. Seperti halnya Mes Hilgers yang sukses diraih manis oleh Ivar Jenner dan Kelvin Verdonk hingga bersedia membela timnas Indonesia. Apabila Joel Piroe hadir sebagai penggawa timnas Indonesia, hal tersebut akan mempertajam tombak lini depan skuad Garuda. Masih berusia muda, Joel Piroe bisa menjadi proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Joel Piroe juga dikenal sebagai pemain yang mampu melakukan finishing mematikan selama berlaga di lapangan hijau. Finishing mematikan Joel Piroe dapat dilihat dari catatan statistik mentereng yang dibukukannya selama musim 2023-2024. Sebanyak 15 gol dan 4 assist sukses ditorehkan oleh Joel Piroe untuk Leeds United. Tak hanya itu, Joel Piroe juga merupakan seorang pemain multifungsi yang dapat diturunkan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun sayap kanan dan kiri. Memiliki postur jangkung setinggi 1,85 meter juga membuat Joel Piroe lihai dalam melakukan duel udara dengan para lawan. Menarik dinantikan kepastian naturalisasi Joel Piroe untuk timnas Indonesia mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir berharap Mes Hilgers dan Eliano Reijer sudah bisa debut memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober. Proses naturalisasi mereka sudah dimulai.
Pada pekan lalu, Hilgers dan Eliano diumumkan akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya akan menjadi tambahan kekuatan anyar Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Erick Thohir meyakini kehadiran mereka akan semakin menambah level kompetitif timnas Indonesia. Di pundak keduanya disandarkan harapan ratusan juta penikmat sepak bola Indonesia. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mees Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erick Thohir kepada wartawan. Jadi ya kami coba memperbaiki setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera. Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, sudah tanda tangan, Mensesnek, Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok, Rabu, 11 September, tanda tangan, ujarnya menambahkan. Terbaru, Timnas Indonesia baru saja memainkan 2 laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda meraup 2 poin setelah 2 kali bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi, 1-1, dan menahan Australia 0-0. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Garuda akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina, ucap Erick Thohir. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes langsung kembali ke Amerika Serikat setelah pertandingan Indonesia versus Australia, Selasa 10 September malam. Selepas pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berakhir imbang 0-0 itu, Paes masih ikut ritual pemain Timnas Indonesia bernyanyi bersama seluruh supporter di tengah lapangan. Kemudian Paes juga masih ikut berkeliling Stadion GBK untuk menyapa para supporter. Tetapi setelah itu Paes langsung naik mobil khusus. Ia tak bergabung dengan tim naik bus Timnas Indonesia. Paes menggunakan mobil sendiri dikawal perwakilan PSSI menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat meninggalkan stadion, ada pengawalan polisi yang mendahului. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membenarkan bahwa Paes langsung pulang ke Amerika Serikat. Pemain FC Dallas ini tidak ikut pemain ke Hotel Fairmont, tempat menginap. Ya, Martin Paes langsung ke bandara, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com soal mengapa Paes tidak bergabung dengan tim menggunakan bus Timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Paes tampil gemilang bersama Timnas Indonesia. Aksi-aksinya saat debut melawan Arab Saudi dan laga kandang melawan Australia sangat memukau. Dalam laga di GBK, Paes melakukan 5 penyelamatan penting sehingga gawang Indonesia tidak kebobolan. Karena itu Paes dinobatkan sebagai Man of the Match. Setelah ini Timnas Indonesia akan kembali berkumpul untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan ini berlangsung pada Oktober nanti di kandang lawan. Kemungkinan besar Paes akan kembali dipanggil oleh Shin. Seperti saat melawan Arab, Paes tidak ke Indonesia, melainkan langsung bergabung dengan tim di kota tempat berlaga. Timnas Indonesia sempat menggebrak di awal laga lawan Australia, tapi lantas berangsur meredup. Garuda sulit keluar dari tekanan Soceros karena hal-hal ini. Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga alot ini berakhir imbang 0-0 dan membuahkan poin kedua untuk Timnas. Pasukan Shin Taeyong sempat menyulitkan dan mengancam selepas sepak mula. Sandy Walsh dan Rafael Struijk membuat kiper Australia Matt Ryan langsung waspada di awal laga, tapi pelan-pelan Australia mampu keluar dari tekanan Indonesia dan berbalik mengendalikan laga. Dari sana pula mereka menciptakan peluang demi peluang, yang berhasil diredam oleh pertahanan Indonesia dan kegemilangan kiper Martin Paes. Laga ini mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibereskan Timnas Indonesia. Satu hal yang paling kentara adalah terkait kesulitan Timnas keluar dari tekanan lawan. Australia melakukan pressing dengan rapi, sehingga membuat tim merah putih tak nyaman menguasai bola. Masuknya Tom Haye menggantikan Ivar Jenner bisa dilihat sebagai upaya Shin Taeyong untuk menjaga aliran bola Timnas, saat mendapatkan momen-momen untuk melakukan serangan cepat. Tapi itu tak berjalan mudah. Timnas tak bisa cukup lama memegang bola, salah satunya karena kerap kalah dalam duel-duel, khususnya duel udara.
Padahal di babak kedua ketika timnas mulai bermain dengan blok rendah dan mengincar serangan balik, memenangi duel udara menjadi faktor krusial. Timnas hanya 7 kali memenangi duel udara dari 28 aksi, atau hanya 25% seperti dicatat SofaScore. Ini yang bikin skema direct sulit berjalan. Faktor lainnya adalah umpan yang kurang presisi. Timnas hanya mencatatkan 172 umpan akurat dari 278 umpan, 62%, dengan hanya 12 umpan panjang yang berhasil dari 73 percobaan, 16%. Surat PSSI baru masuk, Menpora siapkan rekomendasi naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo telah menerima surat dari PSSI terkait naturalisasi 2 pemain untuk Timnas Indonesia. Keduanya yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir telah bersalaman dengan Hilgers dan Eliano. Tandanya, keduanya bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hilgers adalah incaran lama PSSI yang ditaksir sejak 2021. Sementara Eliano yaitu adik dari Tijjani Reijers, gelandang AC Milan dan Belanda. Surat PSSI baru masuk. Sedang kami siapkan rekomendasi, ujar Menpora. Alur naturalisasi yang perlu dilewati Hilgers dan Eliano usai rekomendasi ke Menpora adalah ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Sekretariat Negara, Setnek, BIN, Setnek, lalu Presiden. Kemudian DPR, sidang DPR di Komisi 3, X, dan sidang paripurna, surat keputusan Presiden, Kepres, baru diambil sumpah kewarganegaraan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham. Kemungkinan naturalisasi Hilgers dan Eliano akan dibahas oleh DPR periode 2024 hingga 2029 yang bakal dilantik pada Oktober 2004. Pasalnya, Menpora telah melakukan rapat kerja terakhir dengan DPR periode 2019 hingga 2024. Apabila naturalisasinya dapat dipercepat, ada peluang Hilgers dan Eliano masuk skuad Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. PSSI membocorkan telah menjalin kontak dengan beberapa pemain keturunan lagi, di antaranya adalah Ulla Romeni, Kevin Dix dan Mauro Ziljestra. 2 pemain keturunan, Mees Hilgers dan Eliano Reijers resmi memutuskan ingin membela Timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan postingan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers, PSSI membocorkan masih ada lagi pemain yang akan diproses. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir di postingannya. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini, PSSI melalui salah satu exco-nya, Arya Sinulinga membocorkan masih ada pemain lagi yang sedang dikontak, Ulla Romeni, Mauro Ziljestra dan Kevin Dix. Namun 3 pemain itu diakui masih dalam proses menjalin komunikasi secara intens. Khusus untuk Ulla Romeni, Arya Sinulinga mengatakan saat ini prosesnya agak berat untuk deal. Ulla, agak berat, kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya saat podcast bersama Yusa Nugraha, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, PSSI, langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu yang berbicara. Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Ulla saat ini nggak, tapi ke depan kita nggak tahu. Untuk Mauro Ziljestra dan Kevin Dix juga masih menjalin komunikasi. Kalau Mauro Ziljestra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail lah, kata Arya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum deal imbuhnya. Mees Hilgers, Timnas Belanda hebat, tapi Timnas Indonesia lebih penting. Pemain FC Twente, Mees Hilgers, mengatakan bahwa membela Timnas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers, meski sejatinya mengakui bahwa Timnas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia.
Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijers. Keduanya pun sudah bersua dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Dengan begitu, Mees Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya, dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas kami tentu saja hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mees Hilgers. Dilansir dari YouTube FC Twente, Mees Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi, pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mees Hilgers. Kini, menarik menantikan aksi Mees Hilgers kala memperkuat timnas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, timnas Indonesia memang dihadapkan lawan-lawan berat. Masuk grup C, skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C. Laga berakhir dengan skor 1-1. Siap jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Mees Hilgers kabarnya akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan mengingat sang pemain berstatus Grade A Eropa karena menjadi pemain inti di klub raksasa Belanda FC Twente. Timnas Indonesia akan menaturalisasi 2 pemain lagi dalam waktu dekat. Keduanya disebut-sebut yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang buka-bukaan mengenai rencana menaturalisasi 2 pemain. Namun, ia tidak mengungkapkan data diri 2 pemain tersebut. Respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya.